Untuk ini malam saya akan sedikit berbagi tips tentang sedikit teori bagaimana supaya jari jemari kita itu lebih bermanfaat, ya, berfungsi lebih daripada umumnya. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan berkah dan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin. Pemirsa, salam kenal, salam damai, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri sana. Bagi Anda yang lagi kurang enak badan ataupun sakit, semoga Allah cepat memberikan kesehatan, kesembuhan kepada Anda. Bagi Anda yang lagi punya permasalahan, semoga Allah cepat memberikan solusi atas permasalahan Anda. Bagi Anda pemirsa di luaran sana, mana tahu ada yang masih jomblo, semoga Allah cepat mendatangkan jodohnya sehingga bisa cepat menikah. Masih bersama saya Gus Iman Kelana Masa. Untuk ini malam saya tidak akan melakukan proses minimalisasi seperti biasanya, tapi untuk ini malam kita akan sedikit memberikan tips tentang sesuatu terkait dengan dunia spiritual supranatural, ya. Tapi sebelumnya saya perlu menyapa pemirsa semua. Bagi saudara-saudaraku di luaran sana yang mungkin punya hobi dan masih mendalami ilmu apapun tentang kebaikan, baik tentang syariat agama Islam ataupun lebih daripada itu, khususnya terkait keilmuan spiritual supranatural, ya. Mana tahu sudah sekian lama toh belum berhasil juga. Harapan saya bersabarlah, ya. Bersabar, karena menuntut ilmu itu memang terkadang butuh waktu, proses yang cukup lama. Pesan saya bagi yang belum berhasil atau mohon maaf gagal total atau gatot, ya, jangan berputus asa, ya. Tingkatkan dan tingkatkan, ya. Karena menuntut ilmu itu baiknya tak boleh adanya nafsu yang mencampuri di situ. Jadi kunci sukses untuk mempelajari ilmu apapun, khususnya ilmu kebaikan, itu harus ikhlas karena Allah saja. Itu yang terbaik menurut saya. Saya doakan semoga saudaraku di luaran sana cepat berhasil menggapai apa-apa yang dihajatkan atas kehendak Allah. Terutama semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, ya. Untuk ini malam saya akan sedikit berbagi tips tentang sedikit teori bagaimana supaya jari jemari kita itu lebih bermanfaat, ya, berfungsi lebih daripada umumnya, ya. Karena jari jemari itu
secara umumnya hanya untuk bisa makan, bekerja sesuai bidang masing-masing. Tapi ternyata kegunaan tangan kita tidak hanya itu, bisa lebih bermanfaat kedua tangan kita ini. Dan pada intinya semua badan kita ini bisa lebih bermanfaat, karena sebaik-baik manusia yakni yang bisa bermanfaat untuk sesamanya, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah seperti itu. Semoga kita semua bisa menjadi manfaat pertama untuk diri kita sendiri, keluarga, dan sesama manusia di luaran sana. Dan jangan lupa ada satu penjelasan lagi, yakni yang kurang lebihnya insya Allah, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia yakni panjang umurnya, banyak juga amal kebaikannya. Jadi harapan saya semoga saudara-saudaraku di luaran sana manfaatkanlah umur itu untuk kebaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk sesama manusia di sekelilingnya. Selanjutnya saya akan memberikan tips tentang tadi sudah kita sampaikan di awal, bagaimana supaya jari jemari kita, khususnya telunjuk kita, bisa lebih bermanfaat. Satu, saat kita bentrok dengan bangsa jin. Kedua, bisa juga bermanfaat, mana tahu saudara semua di luar sana punya profesi memijat ataupun mengusuk lah bahasa orang di sekitaran saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau dalam dunia spiritual, supranaturalis, lebih dikenal itu telunjuk sakti, ataupun lebih dikenal juga jari petir ataupun jari halilintar. Langsung saja, bagaimana caranya supaya jari jemari kita itu lebih bermanfaat dan lebih berenergi? Sedikit akan saya terangkan bagaimana caranya. Pertama, kita ambil air wudhu, karena manfaat daripada air wudhu itu sangat banyak dan sangat besar. Setelah ambil air wudhu, kita coba cari lokasi yang aman, bersih dan steril, utamanya steril dari najis. Setelah itu mohonlah kepada Allah, dengan cara masing-masing lah, tidak perlu saya terangkan. Mohon pertolongan kepada Allah, karena Allah lah zat yang paling cocok dan layak untuk dimintai pertolongan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi mohon kepada Allah itu dalam konteks berdoa, sesuai dengan kebisaan masing-masing. Selanjutnya, telunjuk jari kita atau jari jemari kita tempelkan di bumi, di tanah. Saat jari jemari itu masih menempel di tanah, baca satu surat dalam Al-Quran. Pertama yakni surat Al-Fatihah. Selanjutnya baca juga surat Al-Falaq. Selanjutnya baca surat An-Nas. Selanjutnya baca surat Al-Ikhlas. Yang terakhir baca ayat kursi. Setelah semua sudah bisa terbaca, bacaannya tidak perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa di luaran sana tidak asing dengan bacaan tersebut. Baru angkat jari kita. Setelah semua bisa terbaca, hembuskan atau tiupkan. Setelah kita baca, tiupkan ke jari jemari kita. Tiupkannya jangan ragu-ragu, cukup kuat saja. Jadi ibarat katanya supaya ada percikan-percikan kebaikan yang menempel ke jari jemari kita. Itu salah satu caranya.
Tapi lagi-lagi itu perlu istiqomah. Mungkin ada yang sekali praktek seperti itu Allah berkenan memberikan ridhonya dalam arti berhasil. Itu bisa saja, tidak mustahil. Tapi rata-rata umumnya itu perlu istiqomah, maknanya berulang dan berulang. Tepatnya itu dilakukan pagi dan sore. Pagi dan sore istiqomahkan seperti itu. Mudah-mudahan atas kehendak Allah apa yang kita hajatkan berdasarkan penjelasan tadi di awal, mudah-mudahan berhasil. Tapi bila mana belum berhasil, jangan putus asa. Tingkatkan terus. Sangat perlu saya sampaikan, belajar ilmu apapun, afdolnya itu ada gurunya. Guru yang kompeten di bidang tersebut. Maknanya memang harus berguru kepada ahlinya. Karena kalau kita belajar tanpa ada guru, disangsikan. Gurunya itu setan akhirnya. Bahaya. Agama cukup membimbing dan menghimbau seperti itu. Saya yakin pemirsa di luaran sana dekat dengan para guru yang memang kompeten. Silakan kalau memang mau mencoba itu, tapi afdol dan terbaiknya ada gurunya. Lagi-lagi benang merah dari tips ini, apabila berhasil jangan sampai ada kesombongan. Saya ulang lagi, mana tahu ada yang lupa ya. Telunjuk tempelkan ke tanah. Mau semua 10 jari boleh ya. Mau 2 saja boleh ya. Setelah selesai membaca tadi yang sudah saya terangkan, suratul Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, lantas ayat kursi. Sebetulnya sudah cukup lah seperti itu. Baru tiupkan. Jangan ragu-ragu. Contohnya seperti ini. Sudah selesai baca baru seperti itu. Mudah-mudahan ulang dan ulang secara istiqomah. Mudah-mudahan ada keberhasilan. Tapi lagi-lagi saya sendiri dulunya menguasai teknis ini pun perlu bertahap. Nasihat guru saya pun begitu sama. Jangan berputus asa, jangan bernafsu. Ikhlas saja. Lagi-lagi jangan bernafsu. Karena nafsu itu sebetulnya cukup mengotori kemurnian niat kita, kemurnian tujuan kita. Ikhlas itu lebih afdol, lebih utama. Saya rasa mungkin cukup itu saja. Semoga bermanfaat untuk semuanya, para pemirsa Kelana Masa. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, itu murni dari pribadi saya. Bila mana semoga ada kebenaran, yakinlah hakikat itu semua bersumber dari Allah ya. Cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga Anda semua bisa mengambil hikmah manfaat dari sedikit tips ini. Yang terakhir perlu saya sampaikan, janganlah sombong bila mana telah berhasil. Catatan itu, saya tak bosan-bosan untuk mengulang menasehati diri saya sendiri dan anggota kita semua di sini. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Karena kesombongan itu rentan, rawan mendatangkan murkanya Allah. Menurut saya itu sajalah ya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.